Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aklisa Nova Alfianti dari kelompok 9 dan beberapa teman saya akan menyampaikan beberapa hal penting mengenai aliran filsafat progresivisme. Langsung saja, dari segi istilah, pada dasarnya kata progres merupakan kata baru yang baru bisa dipahami serta dimengerti maksud dan arti sebenarnya sekitar abad ke-19. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa maksud dari kata tersebut sekarang ini telah dipergunakan dan dikenal di dalam segala pengalaman hidup yang mengandung ide perbaikan dalam segala aspek kehidupan seperti bidang politik, kemasyarakatan, hubungan kemanusiaan, ekonomi, kehidupan keluarga, perawatan anak, dan termasuk juga bidang kehidupan beragama. Progresivisme merupakan teori yang muncul dalam reaksi terhadap pendidikan tradisional yang selalu menekan kepada metode formal pengajaran. Pada dasarnya, teori ini menekankan beberapa prinsip, antara lain yang pertama, proses pendidikan berawal dan berpikir pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik adalah sesuatu yang aktif, bukan pasif. Yang ketiga, peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah. Yang keempat, sekolah harus menciptakan iklim yang bersifat kooperatif dan demokratif. Yang kelima, aktivitas pembelajaran lebih fokus pada pemecah masalah, bukan untuk mengajarkan materi kajian. Menurut pandangan progresivisme, proses pendidikan memiliki dua bidang garapan, yaitu psikologis dan sosiologis. Dilihat dari segi psikologis, pendidik harus dapat mengetahui potensi dan daya yang ada pada peserta didik untuk dikembangkan. Dengan mengenal hal tersebut, pendidik dapat melihat cara yang tepat dan landasan apa yang akan digunakan. Jika memperhatikan peran pandangan progresivisme di beberapa negara maju, psikologi yang banyak digunakan adalah aliran behaviorisme dan pragmatisme. Hal ini sejalan dengan teori bahwa aliran progresivisme disebut juga instrumentalisme, eksperimental, atau environmentalisme, yang erat kaitannya dengan alat, pengalaman, lingkungan, serta kemajuan dan manfaat dari suatu aktivitas yang dilakukan, termasuk aktivitas pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadrilahi. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama, yaitu pemikiran tokoh filsafat pendidikan, aliran progresivisme. Yaitu yang pertama, Georg Axtele. Beliau lahir di Texas pada tanggal 28 November 1893. Beliau seorang filsuf pendidikan dan pendiri Center for the Way Studies of the Southern Illinois University di Cardoon-Table. Ia memperoleh gelar dari University of Washington pada tahun 1923, University of Hawaii 1928, dan University of California pada tanggal 1935. Dari 1920 hingga 1924, ia mengajar dan menjadi administrator di sejumlah sekolah di sekolah menengah pertama selama 5 tahun. Selama Perang Dunia Kedua, Axtele bekerja untuk Dewan Produksi Perang Australia, dan dari 1945 hingga 1946 ia dipekerjakan oleh kantor administrasi harga AS. Yang kedua, William Owen Stanley. Beliau seorang politisi Partai Liberal Inggris. Stanley adalah putra John Stanley.
Terus kakak kembarnya adalah Edward Stanley, Baron Stanley kedua dari Alderley. Dia menjadi pengacara. Stanley adalah anggota parlemen untuk Anglesey pada tahun 1837 sampai 1847. Kota Chester pada tahun 1850 sampai 1857, dan Beaumaris pada tanggal 1857 sampai 1874. Dia juga adalah Letnan Tuhan Anglesey pada tanggal 2 Maret 1869 sampai 24 Februari pada tahun 1884. Yang ketiga, Lawrence Thomas. Beliau dilahirkan di Bristol dan mulai menggambar di Devizes, di mana ayahnya adalah seorang pemilik penginapan di Bear Hotel di Market Square. Pada usia 10 tahun setelah pindah ke Bath, ia mendukung keluarganya dengan potret pastelnya. Pada usia 18, ia pergi ke London dan segera membangun reputasinya sebagai pelukis potret dalam minyak. Menerima komisi kerajaan pertamanya, potret Ratu Charlotte, pada 1790. Ia tetap berada di puncak profesinya hingga kematiannya dalam usia 60 pada tahun 1830. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Damayanti sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang konsep kurikulum progresivisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang progresivisme. Aliran progresivisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika pada abad ke-20. Filsafat progresivisme menuntut kepada penganut untuk maju, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan reformatif. Mengapa demikian? Karena aliran progresivisme bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan. Untuk itu, perlu adanya kurikulum yang terpusat pada pengalaman atau dapat disebut dengan eksperimental. Oleh karena itu, pandangan tersebut bermaksud menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Yang kedua, pandangan progresivisme tentang anak didik dan pendidik. Aliran progresivisme memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Peserta didik tidak hanya dipandang sebagai kesatuan jasmani dan rohani, namun juga memperhatikan tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengalamannya, sehingga proses belajar terpusat pada anak. Namun hal itu tidak berarti bahwa anak akan diizinkan untuk mengikuti semua keinginannya, karena ia belum cukup matang untuk menentukan yang memadai. Selanjutnya, aliran progresivisme memandang bahwa pendidik memiliki suatu orientasi progresif hingga memberi seluruh siswa menentukan pengalamannya sendiri. Pendidik yang progresif yaitu memulai dengan posisi di mana keberadaan siswa melalui tingkah laku kesehariannya di kelas, mengarahkan peserta didiknya ke hal yang lebih baik. Untuk membimbing mengarahkan peserta didiknya ke masa yang cerah. Yang ketiga, kurikulum progresivisme. Ruck menyatakan bahwa kurikulum yang tepat adalah
yang mempunyai nilai edukatif. Dewey menyatakan bahwa sekolah yang baik adalah sekolah yang memperhatikan dan sungguh-sungguh dalam semua jenis belajar. Kurikulum yang baik adalah seperti fungsi suatu laboratorium. Ia selalu sebagai rentetan konflik eksperimen dan semua pelakunya, seperti halnya guru dan muridnya, yang mana dalam beberapa aspek pengakuan sebagai ilmuwan, karena perlu dihindarkan kurikulum yang beku, standar, yang mekanis, serta menyelesaikan tradisional. Oleh karena itu, sifat kurikulum progresivisme yang tidak beku dan dapat direvisi lagi. D.H. Kilpatrick dalam Alifin menyatakan bahwa kurikulum yang dianggap baik adalah ada 4 prinsip. Yang pertama, kurikulum harus dapat meningkatkan kualitas anak didik sesuai jenjang pendidikan. Yang kedua, kurikulum dapat membina dan mengembangkan potensi anak didik. Yang ketiga, kurikulum yang sanggup mengubah perilaku anak didik menjadikan kreatif, adaptif, dan kemandirian. Yang keempat, kurikulum bersifat fleksibel ataupun berisi berbagai macam bidang studi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.